Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin Allah kita bisa hadir kembali di majelis kita ini. Mudah-mudahan niat dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya wasunanuhu ay al-ghuslu. Sunnah mandi, ya. Mandi junub, ya, ada sunnah-sunnahnya. Khamsatu asya'a, ada 5 macam. At-tasmiyatu, yaitu membaca bismillah. Udah kita bahas tuh. Wa wudu'u kamilan qablahu, dan wudu secara sempurna sebelum kita mandi junub, ya. Nanti dalam mandinya tidak boleh menyentuh kemaluan. Kalau dia sentuh kemaluannya berarti wudunya batal, ya. Nah, jadi kalau dia sudah wudu sebelum mandi, nanti selesai mandi junub nggak usah wudu lagi, tapi dengan syarat selagi mandi tidak menyentuh kemaluannya, gitu, ya. Atau pakai sarung tangan nggak apa-apa, ya. Giliran membasuh kemaluannya pakai sarung tangan umpamanya, ya. Itu sunnah, ya, ya. Tapi jarang orang begitu, ya. Repotin lah katanya, ya. Tapi andai kata mau ngikutin sunnah, wudhu dulu, habis wudhu baru mandi junub. Jadi selesai itu nggak usah wudhu lagi, tapi dengan syarat tidak boleh menyentuh kemaluannya. Selanjutnya wa yanwi bihi al-muqtasilu sunnatal ghusli, dan juga sunnah yang mandi itu niat sunnah ghusli. Mengapa? Karena ada sunnah wajib, ada mandi wajib, ada mandi sunnah, ya. Nah, jadi disunahkan dia niat sunnatal ghusli inta jaradat janabatuhu anil hadatsil asghar. Kalau memang selama dia junub itu dia tidak memiliki hadas asghar, ya. Hadas asghar itu misalnya wudu, ya. Jadi kalau orang ada wudu kemudian dia junub, ya, nah, dia harus mandi junub, ya. Wudunya tetap nggak membatalkan wudu, tapi dia harus mandi junub. Nah, jadi kalau andai kata dia jinabahnya nggak ada, maksudnya nggak punya hadas kecil, maka dia sunnah mandi junub, sunnah mandi niatnya, ya. Jadi udah niat mandi junub juga niat sunnah mandi, begitu, ya. Tapi dengan syarat dia tidak ada hadas kecil. Kalau ada hadas kecil, maka dia harus niat sunnah hadas kecil, ya. Itu sunnah-sunnahnya, ya. Tapi kalau kita mau melaksanakan silakan, enggak ya enggak apa-apa, ya, kan sunnah, ya. Yang selanjutnya wa imrul yadi ala al jasad. Imrul yad itu maksudnya meluruskan atau menjalankan tangan ke badan kita, ya. Jadi semuanya digituin itu imrul namanya itu, ya. Ma wasalat ilaihi minal jasad, di mana tangan kita bisa menyentuh semua badan kita, ya. Itu sunnah. Jadi semuanya diusap gitu. Kayak wudu asal kita ceburin aja tangan kita di kolam, ceburin gitu, terus kita anggap lagi sah. Tapi sunnahnya wudunya itu diusap-usap, ya. Kalau mazhab Malik namanya tadlik. Tadlik itu diurut-urut. Kalau mazhab Malik tuh dia, ya. Nah, kita tadlik sunnah, ya. Kalau mazhab Malik dia harus diurut wudunya. Kenain. Tapi kalau kita asal kita ceburin aja di kolam, kita angkat lagi, udah sah. Tapi sunnahnya diurut-urut begitu. Jadi kan enak kan, ya. Mazhab Malik bilang wajib, mazhab Syafi'i bilang sunnah. Nah, jadi kalau kita ngamalin
sunnahnya berarti kita ngikutin juga mazhab Malik gitu ya. Baik. Jadi sunnahnya itu tangan kita menyentuh semua badan, semua ya, apalagi mandi junub kita pakai sabun balik kan. Itu. Jadi andai kata kita nyebu ke kolam saja, nggak kita sentuh, nggak kita usap-usap, sah. Ya, tapi sunnahnya kita usap-usap. Nah, di sini dikatakan wa yu'abbiru an hadzal imrari bidalki. Maksudnya dari imranul yad ya, mengenai tangan ke semua badan, maksudnya bidalki, yaitu dengan diurut-urut gitu semuanya. Kenain gitu, digini-giniin gitu ya. Itu namanya tadlik namanya ya. Sunnah itu bagus kan ya. Kita urut-urut tangan kita, paha kita urut-urut, badan kita urut-urut, enak jadinya ya, seger ya. Apalagi kalau yang mandinya di hamam ya, hamam ya, di dus. Oh, di Arab itu ada yang namanya hamam ya, yaitu pemandian air panas ya. Dan dia ada orang yang pekerjaannya mandiin kita ya. Tadlik di Mesir ada nggak? Oh, di Tunis, Jazair, Maroko banyak, semua orang pada mandi di situ, bayar, nggak mahal. Jadi kita masuk, udah ada sabunnya, sampunya, anduknya semua ya, tapi bayar semua. Pakai anduk situ berapa, pakai sabun situ berapa. Kalau kita bawa dari rumah, kita bawa sabun, sampo, anduk, ya udah tinggal mandi aja, bayar mandinya doang. Tapi kalau kita nggak bawa apa-apa, di situ udah ada anduknya, sabunnya, sampunya. Kalau kita mau gosokannya bisa juga gosokannya. Jadi kita masuk waktu panas, uap ya. Nah, di dalamnya itu ada laki-laki yang pekerjaannya ngurut di situ ya, tadlik. Makanya kebanyakan orang pada pakai celana pendek ya, ada juga pakai celana panjang ya. Nah, yang ngurutnya itu tahu sendiri orang Arab kalau ngurut ya, wah habis gitu, teriak-teriak gitu lah ya. Itu jadi dia gosok-gosok semuanya itu pakai air hangat itu ya. Jadi habis daki kita semua hampir pada merah-merah. Itu bisa sejam setengah ya. Kalau yang nggak biasa nggak kuat pakai air panas ya. Kalau udah biasa sih udah enak, segar ya. Kalau bangsa kita begini masuknya udah nggak kuat, keluar lagi lah ya. Kalau orang Arab ya biasa ya, pakai mandi air panas karena dia ada musim dingin ya. Nah, jadi kalau kita pakai orang, makanya orang itu supaya menjaga auratnya gitu ya. Nanti diurut-urut tuh, digosok-gosok semuanya bersih ya. Selama seminggu bersih, nggak ada daki ya. Makanya banyak yang mandinya seminggu sekali doang, hari Jumat doang ya. Setiap mau Jumatan baru mandi lagi gitu. Tapi sekali mandi 2 jam bersih, nggak ada daki. Kita mandi tiap hari, daki tetap aja nempel juga ya. Lain mandi sampo, sabun segini nih habis tuh, sampo segini habis. Kita sabun segini seminggu masih ada ya, habis sampai teplek banget dah. Masih diapain tuh ya sabun itu ya. Nah, mandinya betul-betul gosok benar-benar. Udah gitu pakai baju rapi, jadi nggak kotor ya, nggak kotor ya. Dakinya juga nggak ada. Kalau kita kan negara panas ya, daki doang nggak najis ya. Cuman nggak enak aja deh rasanya ya. Nah, jadi sunnahnya mandi junub supaya ditadlik, lain dengan mandi biasa ya. Mandi karena panas umpamanya tinggal guyur-guyur doang udah selesai ya. Kalau mandi wajib harus hati-hati ya. Jadi ada sunnahnya ditadlik, diurut-urut gitu semua supaya kena ya gitu. Terus wal mualatu, mualat itu sabakun makna apa wudu, sudah dibahas apa itu mualat di dalam bab wudu. Kalau bahasa kita terus menerus gitu, terus menerus itu namanya mualat, nggak boleh ada berhenti begitu. Sunnahnya ya, kalau bahasa di kitab
susul menyusul gitu. Jadi habis ini anggota ini, anggota ini, anggota ini gitu. Kayak wudu begitu juga ya. Habis kumur-kumur langsung muka, langsung tangan, langsung kepala, langsung kaki gitu. Itu wajibnya. Sunnahnya itu, sunnahnya susul menyusul. Tapi kalau nggak susul menyusul nggak apa-apa, boleh ya. Yang sunnahnya mualat, sunnah ya, terus menerus ya. Baik, wudu begitu juga ya. Bahkan kalau kita wudu umpamanya udah semua kakinya belum, terus kita ke masjid tinggal basuh kaki aja boleh ya. Jadi mualat itu kan sunnah, susul menyusul hukumnya sunnah ya. Kita baru basuh muka ada HP ngomong dulu gitu, terus terusin lagi nggak apa-apa ya, karena apa namanya nggak harus berurutan itu sunnah hukumnya. Mandi begitu juga ya. Yang bagusnya terus menerus, wudu yang bagusnya terus menerus gitu ya. Tapi andai kata dia tinggal kakinya doang ya, terus dia wudunya ntar aja di masjid dah boleh ya, nggak ada masalah ya. Ada yang bilang jangan sampai anggota badannya udah kering terus baru wudu lagi. Iya memang, tapi secara hukum sah, cuman sunnahnya mualat, sunnahnya terus menerus, susul menyusul ya. Habis muka terus tangan, terus kepala, terus kaki, berurutan dan nyusul menyusul gitu. Kalau berurutan wajib ya. Kalau susul menyusul namanya mualat ya, itu sunnah. Mandi begitu juga ya. Baik, wa taqdimul yumna 'ala al-yusra, dan yang pertama dibasuh sunnahnya anggota badan yang sebelah kanan. Habis itu baru anggota badan sebelah kiri. Dalam fikihnya, tapi dalam prakteknya sih manggu pikirin langsung aja lah, pakai sebelah itu kikuk kan. Tapi hukum fikihnya begitu. Karena dulu kan orang mandi pakai gayung. Kalau sekarang mandi udah pakai dus. Ya. Dus sebelah juga kena juga, sebelah kirinya ya. Sekarang mandi pakai dus kan, dus itu pancuran ya, bahasa Perancis namanya dus, pakai pancuran. Sudah buka slot itu. Sekarang kita mau sebelah doang nggak bisa, orang udah gede. Kalau dulu pakai gayung mandi, nah jadi sebelah dulu, kayak mandiin jenazah, mandiin mayit itu sebelah kanan dulu, nanti sebelah kiri. Kan sunnahnya apanya kanan ya. Apa saja dimulai dengan yang kanan, diakhiri dengan yang kiri. Mandi begitu juga, sebelah kanan dulu. Tapi kalau muka enggak ada sebelah kanan sebelah kiri, langsung aja. Nah ini sebelah kanan dulu, nanti baru sebelah kiri, begitu sunnahnya ya. Tapi kalau kita langsung aja nggak apa-apa ya. Baik, wa baqiya min sunanil ghusli umurun malkuratun bil mabsutati, dan sunnah-sunnah mandi yang lainnya banyak disebutkan di dalam kitab-kitab fikih. Jadi ini sekedarnya aja lah begitu, masih banyak yang lain. Minha diantaranya at-taslisu. At-taslis maksudnya 3, salasah. At-taslis maksudnya 3 kali. Jadi sunnahnya semuanya 3 kali. 3 kali dah ya. Wudu wajibnya sekali aja, tapi sunnahnya 3 kali. Wa takhlilus sya'ri, takhlil tuh gitu ya. Jadi tangan gitu takhlil. Rambut kita gituin tuh, kalau rambutnya gondrong, supaya dimasukin tangannya ke rambut gitu. Kayak begini namanya takhlil. Kalau dalam wudu sunnah takhlil. Takhlilul yad, takhlilul rijl. Kaki kita gini-giniin, tangan kita gini-giniin, sunnah dalam wudu. Rambut gitu juga kita gini-giniin tuh ya. Kalau kita sih rambutnya banyak pada panjang-panjang, lurus. Kalau orang Arab rambutnya keriting.
yang keriting-keriting, yang panjang-panjang, ya. Rambutnya gondrong-gondrong, ya. Kata ngikutin sunnah Nabi sampai segini rambut. Coba. Ada kiai lah rambutnya segini. Ya. Itu, ya. Ya silakan aja lah. Tapi mandinya repot kan, ya. Bersihin. Nah kan rambut yang segini nih kayak Ustaz Rambang Bal itu, ya. Ya Ustaz Abdul Qadir itu enak mandi rambutnya gitu, mandi junubnya gampang jadinya, ya. Tapi kalau gondrong, apalagi musim hujan begini, ya, bersihnya lama, ya. Harus pakai dryer gitu, ya. Kalau rambut pendek enak, ya. Nah jadi kalau panjang harus digitu-gituin tuh, jenggotnya harus digitu-gituin, ya. Jadi itu sunnah. Tapi kalau dalam keadaan begini nih, nggak boleh kita begini. Ya, kalau mazhab kita tuh ulama-ulama kita melarang di masjid duduk dalam keadaan tangan begini. Ya, itu karena kata Nabi melarang begini karena begini nih perbuatan setan. Ya. Jadi lepas saja. Duduk di masjid, di majlis taklim, di musola, jangan begini. Lepas saja, lepas. Itu, ya. Kantongin kayak begitu, itu. Ya. Jangan begini, jangan begini amal perbuatan setan. Jadi males tadi kita begini, ya. Jangan dibiasain. Ya, itu guru-guru kita ngajarin begitu. Ya. Ya, kalau di Arab biasa di guru-gurunya pada ngomong begini, ngomong. Ya. Ya jangan kita ikutin yang itu. Ya. Ikutin yang lepas sajalah, lepas. Jangan begini. Begini sunnahnya kalau lagi wudu. Nah, tuh cakep tuh, gini mandi junub, oh digini-giniin rambutnya itu sunnah, cakep. Tapi kalau lagi normal begini nih, khususnya duduk di masjid, di musola, di majlis taklim, jangan begini. Ya, ini terakhir nih saya bilang ini, soalnya nggak ngomong lagi lah. Ya. Ini pas lagi ada ini aja, ya. Kalau nggak ada ini nggak bakal kita bahas. Ya. Ntar ada yang tersinggung. Ya itu cakep lah, ya. Jadi jangan dibiasain. Jadi kita begini ingat lepas lagi, lepas aja. Ya kenapa harus begini? Ya. Jadi kalau orang males jadinya. Ya. Baik. Sekarang faslun wal igtisalatul masnunatu. Nah sekarang nih mandi sunnah. Tadi kan sunnah di dalam mandi. Sekarang mandi sunnah. Tadi mandi wajib tuh, mandi junub. Di dalam mandinya ada sunnah. Nah sekarang nih sunnah mandi sunnah. Mandi sunnah, bukan yang tadi itu sunnah di dalam mandi. Ya dalam Islam apa aja diajarin. Ya. Nah sekarang sunnah mandi. Maksudnya itu tadi kan udah mandi wajib kan? Mandi junub. Nah sekarang mandi sunnah. Ada berapa? Sab'ata asyara ghuslan, 17 mandi sunnah. Yang pertama ghuslul jumu'ati, mandi ketika mau sholat Jumat, sunnah. Ya. Jadi supaya kalau bisa kita mandi. Tapi kalau nggak bisa wudhu nggak apa-apa, cuman kan nggak enak gerah, ya. Jadi supaya kita mandi, ya. Mandinya kapan? Dari mulai jam 12 malam udah ada yang bilang boleh, ada yang mengatakan habis subuh umpamanya, ya. Jadi udah boleh. Jadi kalau kita mau Jumatan supaya kita mandi dulu dah, ya. Niatnya nawaitu sunnata ghuslil jum'ah. Aku niat mandi sunnah Jumat gitu, ya. Jadi mandinya seperti mandi junub. Seperti mandi junub biasa. Cuman itu niatnya sunnah untuk sholat Jumat. Makanya di dalam kitab Al-Akhyar tuh ada itu disebutin tuh, ya. Kalau malam Jumat tidur sama istri, itu di situ dikatakan sunnah. Ya. Apalagi sekalian mandi sunnah Jumat. Jadi mandi sunnah mandi wajib junub, kemudian disambung lagi dengan mandi sunnah Jumat sekaligus. Ya, bagus nggak tuh gitu?
bagus. Kalau enggak, mandi sunnah aja dah, yaitu ketika kita mau sholat Jumat ya, bagi laki. Tapi kalau perempuan mau sholat Jumat, ya mandi juga. Jadi mandi siapa saja yang mau sholat Jumat, maka disunahkan sunnah mandi untuk sholat Jumat. Lihadiriha, bagi orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Mengapa disuruh kita mandi? Kan sunnah mandi pakai minyak wangi, sunnah pakai minyak wangi ya. Rasulullah tubuhnya udah wangi ya, tapi Rasulullah masih pakai minyak wangi ya, hari Jumat tuh. Mengapa? Karena kan berkumpul dengan banyak orang, apalagi udaranya panas dan semua mengeluarkan panas, akhirnya kan jadi gerah. Nah, jadi kalau kita mandi pakai sabun, terus pakai minyak wangi, enak kan? Malaikat juga demen kalau kita wangi ya. Khususnya untuk Jumatan pakai minyak wangi ya. Pakai di tangan, nanti pas salaman ya, orang semua wangi banget gitu ya. Enak gak ya? Jadi ditaruh di tangannya minyak wangi, ketika ketemu saudaranya di salaman kan, habis salaman saudara cium, wangi banget tuh, enak kan tuh gitu. Coba kalau dia nggak punya minyak wangi kan di salaman, dia orang habis ngobrol apa ini bau banget gitu ya. Jadi pakai minyak wangi ya, minyak wangi ya, sunnah ya. Makanya kata Nabi, kalau kamu dikasih minyak wangi jangan menolak, itu sunnah. Kalau dikasih minyak wangi jangan ditolak ya. Tapi kadang-kadang kita minyak wanginya jelek ya. Minyak wangi bau conge ya. Kita pulang domelin sama bini kita, kenapa ini bau banget ya. Udah gitu digosok-gosok lagi, digosok-gosok nggak keluar-keluar, pada robek tangan kita ya. Ada nggak yang begitu? Minyak wanginya yang muter itu digini-giniin tuh, begitu-gituin kagak keluar-keluar, terus ditekan-tekan, kita dimainin aja pada baret tangan kita ya. Jadi cobain dulu di rumah tuh, licin nggak nih, tokcer nggak, digini-giniin keluar. Nah itu, kalau yang bantet-bantet jangan dipakai. Dan minyak wanginya yang bagusan dikit ya. Apalagi kena baju pada itu apa namanya itu, noda, baju putih ya, kena itu hitam. Ada yang bau congek banget, masya Allah gitu. Kita nggak terima, kagak enak ya. Ada yang ngasih udah wangi, ada enak, datang lagi orang baru ngasih yang kagak wangi, jadi kacau, jadi itu hancur ya. Nah, jadi usahakan minyak wanginya yang bagus dah begitu ya, enak kan ya. Kalau minyak wanginya enak, kita bawa pulang juga, enak banget ini ya. Kita mau cuci kalau kita sayang rasanya gitu ya. Jadi itu sunnah ya, khafiful mahmal kata Nabi, enteng dibawa, enteng ya. Jadi kalau orang kasih minyak wangi, ambil, jangan ditolak. Bagaimana ngasihnya? Apa kasih ini, apa kasih ini? Ambil di Arab ribut gitu orang, masya Allah. Cuma segitu doang pada berantem. Apa di sini, apa di sini, gitu. Ada yang bilang di sini. Jadi kalau orang kasih pakai begini, gitu. Jangan di sini katanya, gitu. Tapi ada yang bilang di sini nggak apa-apa, gitu. Jadi terserah aja lah. Kalau ente sensitif di sini, taruh di sini, gitu. Kalau di sini nggak apa-apa, taruh di sini, gitu. Atau ente kasih sorban, di sorban aja lah. Ya kagak apa-apa, nggak usah ribut, ya. Orang mau taruh di mana juga, ya. Itu. Jadi jangan katanya yang sunnahnya di sini, kita nggak boleh di sini. Sorban bilang nggak boleh, ya. Di mana aja boleh, terserah aja dah, ya. Sesuai dengan keadaan kita. Ya tuh, sampai begitu aja dibahas tuh, ya. Dibahas, ya. Sampai naruh arloji. Saya di Jordan itu sering berantem sama teman-teman saya. Saya pakai arloji sebelah kiri, domelin. Saya pakai kanan, kanan susah ngeliatnya, bilang gitu. Itu waktu tahun 83 sampai 85 saya di Jordan. Itu tiap hari berantem tuh orang Arab itu. Ya.
Dilihat pakai arloji, suruh tukar, ganti tangannya, katanya, jangan tangan kiri, tangan kanan, katanya. Gue bilang, ini arloji gue, lo mau ngapain? Gitu. Ada orang Padang baru masuk, belum melancar bahasa Arab, diomelin mulu karena jenggotnya dicukur, diomelin orang Arab, ngadu ke aneh. Ada paranin tuh, yang ngomelinnya satu kelas sama aneh, ya. satu tingkat sama aneh itu. Aneh bilang, ngapa lu ngasih tahu dia marah-marah supaya pakai jenggot? Dia nggak punya jenggot orang Indonesia, kecuali lu orang Arab. Jangan jadi diomelin, kesianan. Iya. Nah, orang satu kelas sama kita berani ngajarin orang gitu. Gurunya sama, bukunya sama. Itu orang Arab tuh begitu. Ya, makanya kalau yang nggak biasa hidup orang Arab, pulang bisa sinting. Ya. Itu. Tapi kalau udah tahu adatnya, enak biasa. Kalau udah tahu, kalau nggak tahu nggak bisa gitu. Ya. Sampai ada anekdot, ada orang masuk ke dalam kandang kambing. Pertandingan, anekdot yang nggak benar, nggak, ya, cuma lucu-lucuan aja. Dari semua negara masuk ke kandang kambing. Ya. Orang Amerika masuk kandang kambing nggak kuat. Orang Eropa keluar, orang Jepang keluar, semuanya nggak kuat. Orang Arab masuk, kambingnya yang keluar. Sampai begitu tuh, ya. Masuk, ya. Jadi kalau kita lihat ajaran Islam, itu dia tuh masyarakat Arab tuh semuanya begitu. Ya kata Nabi, makan pakai tangan kanan. Kenapa? Karena adat orang Arab kebiasaannya itu kebanyakan makan pakai tangan kiri. Maka Nabi suruh makan pakai tangan kanan. Jadi orang Arab beruntung ada ajaran Islam. Kalau nggak ada ajaran Islam, nggak ada papenya itu orang Arab. Ya. Jadi bukan katakan Islam itu Arab, bukan, justru ada Islam orang Arab jadi terangkat martabatnya. Bukan Islam itu Arab, bukan, ya. Justru Islam itu yang mengangkat derajat orang Arab. Kalau orang Arab tidak ngikutin Islam, hancur dia. Sekarang nggak ikutin Islam, yang diikutin kearabannya. Berantakan nggak? Berantakan. Harusnya ikutin Islam. Kita begitu juga, Indonesia ikutin Islamnya. Gitu, ya. Ini sekarang ada aliran Nusantara. Islam Nusantara katanya, bukan Islam Arab. Nggak ada Islam Arab, nggak ada Islam Nusantara. Islam ya Islam aja, ya kan? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Islam nggak ada Islam Arab, Islam Amerika, Islam Indonesia, Islam Nusantara, nggak ada. Ya, itu Islam aja. Adapun yang Nusantara itu adat, kebiasaan, budaya. Nah, kalau budayanya bagus, pertahankan. Apalagi sesuai dengan Islam, pertahankan. Bagus itu. Itu adat kita jaga. Budaya kita jaga. Tapi kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam, apalagi mengandung syirik umpamanya, ya kita tinggalin begitu. Ya kita pilih. Banyak adat-adat kita yang bagus-bagus, ya. Nah, seperti beduk, katanya beduk tuh nggak ada ajarannya gitu, ya kan? Ya, bahasa pakai beduk katanya, ya kan? Di Arab nggak ada beduk. Ya di Arab, kalau di kita dulu saya masih kecil, itu kalau ada orang meninggal dunia, itu pukul beduk panjang. Nah, kalau ada beduk panjang berarti ada yang mati. Di sini ada nggak gitu? Nah, jadi beduk penting. Kenapa? Belum ada speaker. Jadi pakai beduk. Nah, jadi kalau beduk panjang, duk, nah ada yang mati tuh orang tuh. Kalau sekarang begitu, nggak ada beduknya. Orang pukul panjang juga kata orang, siapa sih itu pukul beduk tuh? Gitu. Oh dulu begitu. Tandanya bagus kan? Jadi jangan dibilang syirik, bukan. Ya, jadi ada adat yang bagus, ada adat yang nggak bagus. Jadi yang sesuai dengan ajaran Islam ya kita ikuti, yang nggak sesuai ya kita tinggalin, begitu ya. Baik. Jadi bagi yang mau hadir supaya mandi, pakai baju baru, sunnah. Kalau nggak baru bagus, ya. Bagus itu bukan mahal, rapi, ya. Karena apa? Mau Jumatan, orang mau kumpul seminggu sekali.
khotib pada itu yang mau khutbah itu sunnahnya pakai baju baru setiap khutbah. Cakep nggak tuh? Ya. Makanya nih pengurus masjid kasih amplopnya supaya sesuai lah begitu ya. Kalau enggak ya tekor gitu ya. Bajunya mahal namanya amplopnya kan. Ya udah pakai baju itu juga dah ya. Padahal sunnahnya tuh setiap khutbah baju baru, setiap khutbah baju baru, cakep kan, lihat khotibnya cakep, bajunya, wah itu, yang lihat itu juga jadi nafsu kan, coba kalau khotib bajunya jelek, paling ngantuk semuanya, itu makanya pakai yang rapi, pakai sorban, pakai baju jubah, pakai jubah lagi, supaya orang lihat, wah, yang tadi ngantuk jadi kagak jadi, gitu, pakai imamah, pakai tutup, gitu, ya, kalau di Saudi mazhab Saudi itu dia nggak sunnah pakai imamah, tapi dia ditutupin aja pakai sorban. Nah kalau kita ada yang mengatakan sunnah pakai imamah hari Jumat mau sholat begitu ya. Apalagi di Arab ada pakaian khusus buat ulama, kayak di Mesir pada itu ada khusus. Jadi itu pakaian ulama, setiap yang begitu kita tahu tuh, nah itu ulama gitu ya. Nah, makanya kalau orang biasa jangan tiap hari pakai imamah. Ya, ntar orang kira ulama lagi kan ya. Ya itu. Nah, tiap hari pakai imamah, pakai jubah ya. Nggak taunya orang biasa. Jadi salah nanti ya. Nah, jadi kalau kita orang biasa kita pakai baju biasa aja. Pakai imamah itu kalau mau Jumatan, nah baru pakai imamah. Kalau biasa-biasa aja, kalau orang biasa jangan pakai imamah, ya, nah, pakai peci putih aja, gitu. Karena dikhawatirkan nanti orang kira dia ulama. Nah, apalagi orang nggak tahu ditanya itu masalah hukum, nanti gengsi kan, dijawab aja, itu, ya. Jadi ada pakaian khusus kalau di Arab, pakaian buat ulama khusus, nggak dipakai. Profesor doktor pun kagak pakai. Profesor doktor pakai jas, pakai dasi. Tapi kalau ulama-ulama Azhar pakai baju khusus, pakai peci yang itunya merah kan, mufti pada itu. Jadi pakai peci putih, tengah-tengahnya merah. Itu dipakai biasanya oleh ulama Azhar. Sekarang kita pada pakai, orang biasa pada begitu. Yang nggak tahu kiranya, nah ini dari Mesir apa ini? Ya, salah kaprah. Ya, jadi kalau kita orang biasa aja, pakai pakaian biasa aja ya. Pakai pakaian sesuai dengan adat yang ada di kampung kita aja dah gitu ya. Jadi itu sunnah hari Jumat kita pakai baju yang bagus ya. Kalau kita mau lagi khusus hari Jumat siapin baju yang kita pakai hanya buat Jumatan doang, bajunya buat Jumatan doang, satu umpamanya. Habis Jumatan taruh di lemari, besok mau Jumat pakai lagi itu lagi, satu aja buat Jumatan aja. Ntar mau Idul Fitri pakai lagi, beli lagi baju atuk lagi buat sholat Idul Fitri doang. Ntar Idul Adha begitu juga, beli baju buat Idul Adha. Selama setahun udah berapa itu baju kita, tahun depan dah udah enak gitu ya. Dan itu ajarannya bagus kan. Jadi disiapkan baju untuk sholat Jumat saja. Umpamanya baju putih, umpamanya satu aja lah, baju gamis atau aja buat Jumatan doang. Hanya dipakai 2 jam doang. Ya. Udah habis itu taruh lagi di lemari. Rusak nggak? Setahun juga nggak apa-apa gitu ya. Baiklah sampai lihadiriha. Hari sekalian, sekali lagi kita baca surah Fatihah untuk jamaah kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Begitu juga guru kita yang Ustaz Haji Muhammad Khotim dan semua keluarganya yang sedang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Iya. Juga kita baca surah Fatihah untuk keberkahan dari yang memberi konsumsi, yang memberikan kita makan, Insinyur Haji Bambang Sukarsono dan keluarganya, mudah-mudahan memberikan keberkahan, umur panjang sehat walafiat, rezeki yang banyak yang berkah. Yang sudah meninggal dunia orang tua kita mendapat maghfirah dan rahmah. Wa bihadin ya bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب نعمه وكبره ومسينه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.